Shalom dan selamat berjumpa kembali dalam acara Saat Teduh bersama dengan Badan Pekerja Sinode Wilayah 4 Gereja Toraja. Memulai Saat Teduh kita akan menaikkan pujian seperti Rusa Rindu Sungai. Hatiku ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Untuk mendengarkan firman Tuhan, mari berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas pemeliharaan-Mu sepanjang hari ini. Kini kami mau mendengar firman Tuhan. Tuhan berkatilah kami. Roh Kudus mampukan kami untuk mengimani dan memeliharanya dalam kehidupan kami. Mohon ampun atas dosa kami dan berfirmanlah Tuhan, kami telah siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan kita dari kitab Amos pasal 8 ayat 4-8. Kitab Amos pasal 8 ayat 4-8 berbunyi, dengarlah ini, kamu yang menginjak-injak orang miskin dan yang membinasakan orang sengsara di negeri ini. Dan berpikir, bilakah bulan baru berlalu, supaya kita boleh menjual gandum, dan bilakah hari Sabat berlalu, supaya kita boleh menawarkan terigu dengan mengecilkan eva, membesarkan sikal, berbuat curang dengan neraca palsu. Supaya kita membeli orang lemah karena uang, dan orang yang miskin karena sepasang kasut, dan menjual terigu rongsokan. Tuhan telah bersumpah demi kebanggaan Yakub, bahwasanya aku tidak akan melupakan untuk seterusnya segala perbuatan mereka. Tidakkah akan gemetar bumi karena hal itu, sehingga setiap penduduknya berkabung? Tidakkah itu seluruhnya akan naik seperti sungai Nil, diombang-ambingkan dan surut seperti sungai Mesir? Demikian bacaan kita. Berbahagia yang mendengarkannya dan memelihara dalam kehidupan setiap hari. Saat ini saya beri judul Saat Teduh kita, tertindas atau penindas. Saudara-saudara, kondisi politik yang stabil, keadaan ekonomi yang baik, tidak selamanya berbanding lurus dengan keadilan sosial, apalagi dalam stabilitas politik dan ekonomi yang tidak stabil. Dalam situasi seperti ini akan muncul karakter seseorang, apakah dia baik atau dia jahat. Kondisi politik Israel lagi stabil, juga situasi ekonomi Israel berada dalam kemakmuran pada masa pelayanan Nabi Amos.
Kemakmuran memang lebih pada lapisan atas, tetapi penderitaan berdampak pada rakyat lapisan bawah. Keadaan sosial sangat terpuruk. Kejayaan mencapai puncak perluasan wilayah, tetapi secara batinia sudah bobrok. Kemunafikan, penyembahan berhala sudah merata. Masyarakat lapisan atas hidup mewah secara berlebihan, kejahatan merajalela, sistem peradilan rusak, dan penindasan terhadap orang miskin merupakan kebiasaan umum. Di saat seperti ini Allah bertindak melalui Nabi Amos dari Tekoa, seorang peternak dan pemungut buah arah hutan, orang awam tanpa status nabi yang resmi. Allah justru memilihnya memberi beban pelayanan kenabian bagi Israel yang memberontak. Nah, karena itu ia pergi ke Betel, tempat tinggal Raja Yerobeam II, dan di sana pusat agama yang dibanjiri banyak penyembah. Di sanalah Amos memberitakan keadilan dan kebenaran serta hukuman ilahi karena dosa umat. Umat sudah tidak mau mendengar perkataan Tuhan. Relasi sosial sudah tidak berada sesuai ajaran Taurat. Umat harus mencari Tuhan, bertobat, menegakkan keadilan dan kebenaran jika ingin hidup. Karena Allah akan menghukum penindas sesamanya dan akan membebaskan yang tertindas. Memang yang tertindas menderita, tapi Allah mengatakan bahwa Allah tidak melupakan untuk seterus perbuatanmu. Jika selama ini Allah membiarkan itu karena kemahasabarannya, Ia memberi waktu supaya kamu itu tekun, sabar, dan setia sampai Allah mendatangkan berkat bagi yang tertindas, meluputkan mereka dari ketidakadilan sosial. Tetapi bagi penindas, Allah juga tidak melupakan kejahatan mereka. Kalau Allah untuk sementara waktu membiarkan, memberi kesempatan, karena Allah ingin supaya penindas itu bertobat dan mengubah sikap mereka menjadi orang yang baik, yang peduli. Tapi jikalau tidak menggunakan kesempatan untuk bertobat, Allah tidak akan menunggu untuk selama-lamanya. Ada saatnya Allah akan datang, sehingga kamu yang besar dan tinggi seperti sungai Nil akan berguncang dan surut seperti sungai Mesir. Pada saat itu, menyesal pun sudah jadi terlambat. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tentu apa yang dialami oleh yang tertindas untuk tekun dan taat kepada Allah itu sesuatu yang tidak ringan, tetapi juga tidak terlalu berat. Karena Allah tidak pernah memberi beban kepada seseorang melebihi kemampuannya. Pikulah semua dengan ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan. Tekun dan berjalanlah terus, karena Tuhan sudah bersumpah demi kebanggaan Yakub. Berkat akan mengalir dan keadilan akan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang mengalir. Bagi kita orang percaya, berdirilah dan duduklah di pihak yang tertindas, bukan di pihak penindas. Temani mereka yang dalam kesunyian, hiburkan yang dalam kesedihan, kuatkan yang ada dalam kelemahan, tumbuhkan pengharapan di tengah keputusasaan. Karena zaman penindasan tidak akan berlangsung lama. Ingat, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tidak ada kesalahan tanpa penghukuman. Dan bila penghukuman itu terjadi kepada penindas, menyesal pun sudah jadi terlambat. Dan mereka yang tertindas, yang tetap taat dan setia kepada Tuhan, mereka diminta untuk melihat bagaimana Allah menunjukkan kasih-Nya. Karena Allah ingin melihat juga mereka yang tertindas, tetap taat, tekun, dan mengasihi Allah lebih daripada mengasihi diri sendiri. Karena itu, jangan kemana-mana di saat kita tertindas,
di saat kita menderita, di saat kita miskin, tetaplah percaya kepada Allah di dalam Yesus Kristus. Karena Ia akan membebaskan dan menghukum penindas pada waktu yang Ia kehendaki. Amin. Sebelum kita menaikkan doa syukur dan syafaat, kita akan melakukan satu pujian, hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya. Ya. Mari kita naikkan doa syukur dan doa syafaat. Terpujilah Engkau Tuhan Allah Bapa di surga yang menyatakan kepedulian kepada orang yang tertindas, dan Engkau memakai caramu sendiri untuk menyerukan keadilan kepada pemimpin. Pakailah kami Tuhan, pakailah gerejamu juga untuk berpihak kepada mereka yang tertindas, mendampingi mereka yang susah, menghibur mereka yang berduka, dan memberi pengharapan kepada mereka yang putus asa. Engkau memberkati badan pekerja sinode wilayah 4 dalam tugas dan pelayanan. Engkau memberkati saudara-saudara kami yang menyaksikan video ini, yang turut bersama dalam perenungan ini, hingga kami sama-sama dikuatkan untuk menyatakan kepedulian sosial kepada mereka yang tertindas. Engkau Tuhan juga memampukan kami untuk mengingatkan penindas itu dengan cara Tuhan, sehingga kami boleh hidup damai sebagai ciptaan Allah yang mulia. Engkau memberkati bangsa dan negara kami, juga pemimpin-pemimpin kami, terlebih dalam menangani wabah virus corona ini. Engkau juga memberkati dan melindungi para medis yang terus berjuang agar mereka tetap kuat dan sehat. Tuhan melindungi segenap keluarga dari para medis, dari TNI, Polri, yang kebanyakan meninggalkan keluarga mereka untuk menjamin stabilitas politik, juga ekonomi di negara yang kami cintai ini, sehingga keluarga mereka tetap aman dalam perlindungan Tuhan. Engkau memberkati gereja Toraja untuk terus mengatur dan mengangkat pelayanan bagi seluruh anggota warga gereja Toraja khususnya, dan setiap orang yang mendengarkan setiap ajaran dan renungan. Tuhan, kami mohon ampun atas dosa kami, dan terima doa kami yang kami naikkan kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikian saat teduh yang telah kita lalui bersama. Tuhan memberkati dan Tuhan sayang kepada kita semua.